Bulan di mana amal baik dan buruk manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Sebab kata para ulama, ada 3 tahapan amal baik dan buruk kita. Buku catatan amal kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jawahirul Bukhari karya Syekh Dr. Mustafa Imarah. Yang pertama, amal baik dan buruk manusia. Buku catatan amal manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, ada yang harian, ada juga yang mingguan, bahkan ada yang tahunan. Setiap hari buku catatan amal manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala ada 3 waktu. Pertama di waktu pagi ba'da salat subuh, kemudian di pertengahan siang, kemudian yang ketiga di sore hari ba'da salat asar. Itu 3 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima laporan buku catatan amal manusia melalui malaikat raqib dan atid. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatkan setiap hari, wabil khusus waktu ba'da salat subuh, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalalati wal kamalah wa fadu alaina al barakati wal futuhati wal khairati bis salatil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi li kafatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebab tidak ada bekal yang paling utama dan yang paling sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju hari akhirat, kecuali bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wa tazawwadu, dan berbekalah siapa kalian. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepada aku, kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di Jumat pertengahan bulan Sya'ban kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menikmati keberkahan dan kemuliaan bulan Sya'ban, di mana kita tahu bahwa bulan Sya'ban menjadi bagian dari bulan yang istimewa menurut umat Islam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku. Itu artinya yang mengistimewakan bulan Sya'ban bukan hanya umat Islam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ada beberapa alasan kenapa Sya'ban menjadi bulan yang istimewa menurut umat Islam dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, kata beliau Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani, tahwilul kiblah, berpindahnya kiblat. Kiblat umat Islam
berpindah dari Baitul Muqaddas ke Masjidil Haram terjadi di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjalankan ibadah salat 5 waktu selama kurang lebih 17 bulan, lebih 3 hari menghadap ke Baitul Muqaddas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memalingkan wajahnya menghadap Masjidil Haram tepat di bulan Sya'ban, hari Selasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat engkau Muhammad sering membolak-balikkan wajahmu, menengadahkan wajahmu fis sama, ke langit. Falan walliyannaka, maka sungguh pasti saya akan memalingkan kamu kiblatan taradaha, ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli, maka palingkanlah wajhaka, wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama 17 bulan lebih 3 hari menghadap Baitul Muqaddas salatnya, kemudian berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian sebab istimewa bulan Sya'ban oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, syahrus salati ala nabi. Sya'ban menjadi bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat yang berkaitan dengan perintah salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wahyukan kepada Nabi, Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di bulan Sya'ban. Yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah itu yusalluna, bersolawat, ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan bacalah salam siapa kalian, tasliman, dengan sebenar-benar kita baca salam untuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang diperintahkan Allah bersolawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang-orang yang beriman saja, tapi para malaikat-malaikat Allah juga diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian sebab Sya'ban menjadi bulan istimewa yang ketiga, kata Abu Yasir Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hassani, yaitu syahru raf'il a'mal, bulan di mana amal baik dan buruk manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Sebab kata para ulama, ada 3 tahapan amal baik dan buruk kita, buku catatan amal kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jawahirul Bukhari karya Syekh Dr. Mustafa Imarah. Yang pertama, amal baik dan buruk manusia, buku catatan amal manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala, ada yang harian, ada juga yang mingguan, bahkan ada yang tahunan. Setiap hari buku catatan amal manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala ada 3 waktu. Pertama di waktu pagi ba'da salat subuh, kemudian di pertengahan siang, kemudian yang ketiga di sore hari ba'da salat asar. Itu 3 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menerima
laporan buku catatan amal manusia melalui malaikat raqib dan atid. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi SAW manfaatkan setiap hari, wabil khusus waktu ba'da sholat subuh, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaatkan sebaik mungkin pertengahan siang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatkan sebaik mungkin waktu sore ba'da sholat asar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saat amal perbuatan manusia diangkat, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan beramal soleh. Kemudian ada yang mingguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima laporan catatan buku amal manusia oleh malaikat raqib atid setiap 1 minggu 2 kali. Itu tepatnya hari Senin dan juga hari Kamis, sebagaimana disampaikan oleh sabda Nabi SAW dalam kitab Jawahirul Bukhari. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW setiap hari Senin dan Kamis puasa. Ternyata alasan Nabi SAW puasa di hari Senin bukan hanya hari Senin itu hari di mana beliau lahir, tapi juga hari Senin di mana hari di mana malaikat raqib atid melaporkan amal perbuatan manusia. Kemudian hari Kamis, kenapa Nabi Muhammad SAW puasa di hari Kamis? Karena di hari Kamis juga buku catatan amal manusia dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang tahunan. Setiap tahun buku catatan amal baik dan buruk manusia dilaporkan ke Allah setiap bulan Sya'ban, tepatnya di nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Mudah-mudahan di tanggal 15 Sya'ban ini kita semuanya dilaporkan buku catatan amalnya oleh malaikat raqib atid dalam keadaan beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan buku catatan amal perbuatan kita selama 1 tahun penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, sebab Sya'ban menjadi bulan yang istimewa karena Sya'ban menjadi syahrul isti'dad, bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mada fi Sya'ban, Rasulullah SAW setiap masuk bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Jadi di antara bulan yang paling banyak Nabi Muhammad SAW puasa sunnah itu adalah bulan Sya'ban. Kemudian para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun setiap masuk bulan Sya'ban mereka menutup toko-tokonya, mereka fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, sebab mereka tahu bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pintu gerbang menghadapi bulan suci Ramadan, bulan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita semuanya terbiasa, agar mereka terbiasa ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi SAW, mari kita tiru apa yang diamalkan oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apa yang diamalkan oleh para tabi'in, yaitu dengan memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, wabil khusus memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dan juga puasa-puasa sunnah. Kemudian kita juga memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian daripada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa sampai ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.